lagi masih tanya-tanya seputar Festival Literasi Sulawesi Tenggara yang perdana diadakan tahun ini ya. Iya, betul sekali. Dan kita juga mau tanya nih Bu, kira-kira sudah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak nih Bu, yang sudah ya apa ya istilahnya? Yang saling merangkul ya. Yang saling merangkul dan Dari jadi satu. pihak mana aja nih Bu yang sudah bermitra dengan Festival Literasi Iya, Sulawesi literasi. Tenggara? Baik, terima kasih. Untuk Festival Literasi Sulawesi Tenggara, awalnya diawali dengan MOU Nyalanesia dan Dinas Pendidikan Kebudayaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara Iya. itu di bulan September. Nah, setelah MOU disetujui, nah sekarang itu kami lagi berkolaborasi dengan Dinas Dikmudora Kota Kendari dan Kantor Kemenak Sultra. Jadi tiga ini menjadikan satu kesatuan bersama Nyalanesia untuk memberikan dan mewujudkan bibit-bibit sebagai cahaya literasi yang menjadi penyala masa depan. Kayaknya nanti Sultra bakal terang benderang ya. Amin. Dengan adanya literasi ini. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu. Lanjutkan ya Yan. Ya Ibu, nanti bentuk kegiatan festivalnya nanti akan seperti apa Bu? Baik, insya Allah mudah-mudahan Allah mengizinkan kalau misalnya tercukup kuota 200 sekolah yang mendaftar dan Ya. menjadi peserta gerakan literasi ini, maka tim Nyalanesia dari Solo, Jogja akan turun ke Kota Kendari membuat satu festival literasi. Dan festival literasi yang dibuat ini kurang lebih sama yang kami pergi di nasional waktu 2020 Ya. ya. Jadi di situ ada yang memberikan sambutan Bapak Gubernur, Bapak Kadis, lalu ada pegiat literasi nasional, lalu ada pentas seni yang khusus untuk tampilkan adat budaya kita. Iya. Sehingga kita mampu memperlihatkan ke nasional bahwa kita juga bisa dari segi lokal budaya mampu untuk bersaing dengan budaya lain provinsi lainnya. Oke, keren sekali. Tapi tadi katanya mau dilaksanakan kapan ya literasi ini? Agustus ya Bu? Ya? Agustus. 10 Iya, Agustus 10 tahun Agustus. ini ya. Tahun ini, dan memang persiapannya sudah dari jauh-jauh hari, jadi nanti benar-benar matang karena dari berapa peserta tadi Bu? Seluruh sekolah di Sultra ya? Berapa? 200 ya ya? Ya, berapa tadi? 200 sekolah. 200 sekolah di seluruh di Sulawesi Tenggara Sulawesi semuanya. Khusus Tenggara, Sulawesi iya. Tenggara, dan memang persiapannya harus dari sejauh ini Iya, ya. betul. Tapi kalau ngomong-ngomong sejauh ini nih Bu, persiapannya udah sampai mana Bu? Iya, baik. Alhamdulillah sejauh ini kami sudah rapat 2 kali bersama Bapak Kepala Dinas, rapat koordinasi Ya. bersama Kepala Dinas dan para KCD se-provinsi, dan dilanjutkan dengan tadi terakhir kami webinar bersama KCD Konawe Utara. Konawe Utara. Dan besok kita lanjut dengan Kolaka pagi, Konawe pagi, dan siangnya jam 1 itu Kota Kendari. Nah, kita lanjut lagi hari Sabtu. Untuk tahun ini kita terus sosialisasi dan memberikan pencerahan seperti apa sih yang kita mau lakukan ini. Dan mudah-mudahan sekolah bersedia untuk menggerakkan literasi di setiap sekolahnya. Iya, pantas ya Nah, Ibu. Yang paling penting lagi bahwa pernyataan Bapak Kadis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra menyatakan bahwa dana BOS siap menganggarkan atau siap digunakan untuk menganggarkan kegiatan literasi ini. Alhamdulillah ya. Itu kunci utama. Dalam satu kegiatan kunci utama memang Harus itulah Kalau ya. sudah ada ya. ACC sudah lah ya. Betul, karena Jalan. literasi finansial itu sangat menunjang untuk semangat dan energi yang lain. Iya benar, Ya. karena harapan juga butuh makanan ya Bu ya. Butuh nutrisi. Iya benar, butuh nutrisi ya. Tapi Bu, kalau sudah sampai sekarang nih pendaftarannya sudah berapa sekolah yang mendaftar Bu? Ya, alhamdulillah sekarang yang terdaftar kurang lebih 50 sekolah. 50 sekolah ya. Jadi satu sekolah itu ada yang daftar 100, ada yang di bawah itu. Tetapi satu sekolah minimal 51. 51 Nah, ya. sedangkan satu karya itu berbayar 50.000. Satu Jadi karya. ketika dianggarkan di dana BOS, maka satu sekolah itu minimal 2.550.000. Oke. Nah, dari 2.550.000 itu nantinya fasilitas yang akan didapatkan baik untuk ke sekolah, kepala sekolah, guru koordinator yang koordinator siswa dan siswa. Iya. Nah, setelah itu satu sekolah ini nantinya menyiapkan
profil literasinya, sehingga ketika dia mengikuti program ini otomatis sekolah itu aktif literasinya. Iya, betul. Dan ketika aktif literasinya maka dia membutuhkan dokumentasi foto untuk ditampilkan. Iya, Dokumentasi berbentuk foto atau video tadi profil sekolah nanti dikirim dalam website literasi Oh, yang iya. bersamaan dengan festival ini. Nah, dokumentasi tadi itu dikirim masuklah ke website literasi. Dan website literasi ini dilombakan juga. Ya, jadi bukan hanya bukunya yang dilombakan. Oh, iya, benar, Ya. benar. Nah, website literasinya dilombakan, bukunya juga dilombakan. Nah, sehingga setelah itu fasilitas lain yang didapatkan oleh siswa, pihak Nyalanesia sudah memberikan workshop digital. Iya. Baik untuk kemampuan menulis puisi, cerpen, pantun, itu diberikan dan terus didampingi oleh mereka. Iya. Sehingga sekolah bukan hanya kita mengatakan bahwa kalau begitu kita pungut uang sekolah, ya, tetapi kita juga turut memberikan pendidikan dengan cara mereka menonton workshop yang sudah ada. Iya. Nah, sehingga ada penguatan dari dalam diri baik untuk siswa, guru maupun kepala sekolah. Iya. Nah, saya kira seperti itu. Iya. Ternyata yang dilombakan bukan hanya dalam bentuk fisik buku gitu Iya. ya, Bu ya, tapi tadi website juga Iya, ikut diperlombakan. website Iya juga. ya. Tapi memang berarti sekolah-sekolah yang mendaftar itu memang sudah bisa dikatakan sudah memiliki literasi yang cukup bagus juga ya, Iya. Bu ya, karena mau Betul. mendaftar gitu. Jadi untuk sekolah-sekolah mungkin bisa langsung mendaftar kayak Nah, gitu. betul sekali. Insya Nah Bu, kalau boleh tahu nih tujuan dari diselenggarakannya Festival Literasi Sultra ini apa Bu? Ya, tujuan mendasar kepunyaannya Nyalanesia, tetapi kami untuk ini bertujuan satu berpendidikan berkemerdekaan, sehingga ketika siswa berkarya ada rasa merdeka yang bisa dia tampilkan melalui tulisan. Iya, benar. Dan ketika dia sudah menulis maka dia akan selalu ada meskipun sudah tidak ada. Iya, benar. Iya. Nah, selain itu, ekspresi yang bisa ditonjolkan mereka dengan menulis itu mampu memberikan motivasi bagi yang lain. Nah, katakanlah di sekolahku, Ibu saya tidak tahu menulis, saya hobinya itu main futsal. Ibu tidak bisa paksa saya, otak saya sudah begini. Nah, saya senyum saja kalau dapat seperti itu. Oh iya, nah benar. Kalau anakku pintar futsal, berarti nilainya olahraga ya. Terus kalau ibu guru bahasa Indonesia nilainya apa ya? Nah, kalau begitu tuliskan apa yang kamu suka tentang futsal, apa yang kamu suka tentang bola voli. Lalu dia datang lagi, ibu sudah jadi, tapi 2 lembar Zina. Tidak ada misi kepala aku, sudah itu misi. Kan? Nah, oke, nah itu sudah bagus sekali. Saya bisa kasih kau nilai 50. Oke, jangan ibu, 100 saja. Kau tambah pada lagi. Ibu gimana caranya? Nah, kalau kamu suka futsal, kamu tulis di atasnya judulnya saya suka futsal. Lalu di bawahnya ada tulis nih, ternyata anak ini saya arahkan untuk membuat puisi akrostik. Jadi puisi akrostik itu apa judulnya, itu isinya. Oh Nah, ketika dia tulis saya suka futsal, dia tulis saya suka futsal. Nah, sekarang coba lanjutkan ini. Jadi huruf pertamanya SA, itulah yang kau lanjutkan ke depan. Besoknya dia datang, saya kasih nilai 90. Nah, tahun depannya saya kasih sertifikat penulis nasional. Hehehe, bisa Bu. Masya Allah, ternyata memang benar-benar ibu tuh membimbingi ya dari orang yang benar. Kayaknya saya tidak tahu deh. Saya Coba tidak deh. bisa, saya tidak ini ya, lama-lama jadi bisa. Iya. benar. Jadi kayak saya senang gitu kayaknya mungkin kita juga bisa daftar jadi siswanya ibu ya. Tapi kayaknya kita sudah tidak cukup umur ya, sudah berlebihan Oh umurnya. tidak. Oh tidak ya? Namanya berpendidikan kemerdekaan itu terus belajar. Iya, Ya. benar. Nah, kalau tadi kan tujuannya nih Bu, Iya. saya juga penasaran nih sebenarnya ide awal nih Bu, ide awal Ibu kan juga selaku panitia nih kan Iya, ya betul. dari kegiatan nanti. Itu ide awal kenapa Ibu dan teman-teman semuanya untuk mencetuskan akan mengadakan kegiatan festival ini tuh kenapa? Itu dilatar belakangi karena apa gitu loh Bu? Iya. Awalnya saya mengundang pihak Nyalanesia untuk kita launching peluncuran literasi digital. Nah, setelah selesai peluncuran itu, nah kami mengantar mereka ke Pulau Bogori, gitu. Mas, kita jalan-jalan ke Pulau Bogori, sempat jalan dengan satu bapak kepala sekolah, kami singgah di Masjid Al-Alam, sholat, lanjut ke Pulau Bogori. Lalu kita pergi cek di sana, Bu, bisa nggak? Ya, saya katakan, kayaknya jangan hanya jalan-jalan, saya ingin sekali ada juga festival literasi yang saya pergi di
apa ini di Solo itu kemarin, ada juga di Kendari. Oh kalau begitu ya. kita lihat di Pulau Bokoringnya sekalian. Mm-mm. Nah setelah itu waktu itu kita cek internetnya, ternyata bagus. Dia bilang. Lalu kata masnya, oh boleh di sini Mbak Satri. Saya bilang, oh boleh juga. Lalu kita lanjutkanlah MOU ini untuk kepala dinas. Itu yang secara administrasi. Nah, secara pribadi terus terang saya senang saja. Aduh, simpel ya ini ya. Simpel ya, Saya senang saja. Tapi memang semuanya itu Iya. harus diawali dari suka dulu ya, dari Ah, senang benar. dulu ya, Bu, Nah. ya. Baru melakukan Iya, aktivitas. betul Tunggu dulu ya. Sebenarnya kameramen ya. Oke Bu, lanjut Bu. Menurut Hmm. Ibu nih Bu, tingkat literasi yang ada di Kota Kendari pada saat ini seperti apa Bu? Iya. Alhamdulillah kalau dikatakan tingkat literasi Ya. di Kota Kendari atau di Sulawesi Tenggara, alhamdulillah baik Dan dan sudah meningkat. Ya. Nah, mengapa saya bisa katakan begitu? Yang di depan kita ini bukan karya saya semua. Nah, ini cuma satu buku, saya satu. Nah, untuk ini saya dapat penganugerahan pegiat pantun Sulawesi Tenggara di nasional. Ya. Nah, untuk yang ini kami berdua dengan ibu yang ada di Wakatobi buat pantun budaya. Jadi budaya Sultra masuk ke situ. Nah, untuk karya ini kami gabung dengan guru-guru se-Sulawesi Tenggara. Iya. Ya. Nah, kebetulan saya bisa hadirkan bukunya di sini. Mudah-mudahan menjadi inovasi buat yang lain semakin lagi maju. Dan satu untuk produk ini yang sekarang kami gagas itu adalah penulisan penulisan gurindam se-ASEAN. Gurindam. Ya, Apa itu gurindam, Bu? Jadi gurindam itu salah satu pantun, salah satu karya sastra juga, Iya. tetapi dia hanya dua larik. Oh, Kalau pantun oke, 4 oke. ya, Iya, ya, betul-betul. 4. Oh, iya, Nah iya. itu alhamdulillah sekarang Sulawesi Tenggara sudah gabung, kebetulan saya juga yang ditunjuk untuk jadi ketua koordinator di situ. Masya Allah. Jadi saya gabungkan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman di sini ada yang mau bergabung, yuk kita gabung bersama untuk menyuarakan suara di Bumi Anoa, mewakili kita semua. Nah, Oke, baik. Selanjutnya nih ya, sebelum kita break deh ya. Ibu kira-kira hal penting apa sih yang bisa ditanamkan ke para siswa dan siswi itu untuk mencintai literasi? iya. Satu, pertama kalau untuk para siswa sesuai dengan misi Bapak Mas Menteri ya, yuk berkarya Iya. ya. Nah, dengan berkarya insya Allah pertama yang bisa kita tanamkan dalam diri itu kita sudah yakin bahwa kita bisa berkarya karena ada yang maha pengkarya. Nah, yang maha pengkarya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bisa memberikan dan menularkan kepada siapa saja yang mau. Jadi yuk kita mau, Yuk Yuk kita mau ya. yuk kita mau. Nah, benar. yang kedua, ketika kita mau, banyak energi positif yang ada di sekeliling kita yang bisa membantu kita memberikan energi positif juga. Nah, ketika energi positif bergabung dengan energi positif, maka kekuatan itu akan selalu ada Ya. dengan memberikan semangat baru juga. Nah, yang kedua, ketika kita berkarya, maka secara tidak langsung kita sudah menjadi pelopor pelajar Pancasila. Iya. Nah, pelopor pelajar Pancasila yang pertama yaitu meyakini adanya Tuhan. Nah, yang kedua, ketika kita berkarya, di situ ada kolaborasi dan ada kerjasama Iya. tim. Ada yang bisa kita tahu untuk itu, maka masuklah kita ke pelajar Pancasila. Nah, karya-karya siswaku yang saya ajak untuk di sini, alhamdulillah kemarin diberikan satu anugerah dari Mas Menteri berupa penganugerahan sahabat karakter, ya. Dan alhamdulillah saya juga tidak sangka waktu itu, ya. Waktu mau baca puisi yang sana, tuh, Oh, iya. Ini ya, Bu, ya? antologi puisi ASEAN. Doa. Nah, Doa kemarin untuk waktu bangsa. bulan Desember saya ke Taman Ismail Marzuki. Nah, setelah pembacaannya diteleponlah dari kementerian. Ibu selamat malam, maaf udah mengganggu, sudah jam 11 malam Oh, ya iya, di iya. sana. Sini jam 12 berarti. Ini agak mendesak, kami baru selesai menilai dan selamat Ibu mendapatkan salah satu penganugerahan dari 5 orang. Masya Allah. Nah, jadi saya bilang, mohon maaf kayaknya bukan saya. Ya, karena memang di dalam portal baik itu nilai saya cuma 1.000. Iya. Nilai teman saya se-Indonesia 50 ribuan. Jadi saya tidak merasa kalau saya. Iya. Nah, lalu saya katakan, mohon maaf kayaknya bukan saya. Lalu dia bilang, oh benar, ini saya tidak mungkin salah telepon. Ya, kami sudah telusuri di Facebook Ibu dan benar karya Ibu itu karya siswa semua. Iya. Dan itu benar untuk mensosialisasikan pelajar Pancasila dan sahabat karakter seperti apa. Iya, iya. Nah, alhamdulillah
Jadi setelah itu besoknya selesai kegiatan, saya naik kereta dari Jakarta Pusat ke Depok. Nah, 1 jam tiba di rumah, langsung masuk Zoom-nya, tanya jawab dengan Ibu Sekjen. Ya Allah, saya tidak tahu bilang apa. Saking kagetnya dan tidak percaya dengan Iya, perkataan tak ibu. percaya gitu. Jadi waktu mereka siswaku nonton di sekolah TVRI, itu ibu, iya mereka senang gitu. Saya bilang, maaf ya nak, hanya itu bahasaku yang saya bisa. Saking saya tidak tahu dan saking girangnya mungkin ya. Luar iya. biasa Ya. sekali. Pengalamannya memang sudah mumpuni sekali ya Ibu ya. Betul. Baik, Terima Bu, kasih. kita mau iklan tapi boleh nggak Bu? Satu pantun mungkin boleh ya? Iya Bu. Boleh silakan. kali ya Bu, syair yang begitu indah gitu loh Bu, sebelum kita iklan. Boleh deh Bu. Oh, boleh begitu. Dikat dulu, saya pikirkan. Oh, kalau gitu nanti di segmen terakhir ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Salam Suara. Suara.